Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Menyapa episode ke-10 bersama aku Najwa Habibah. Kali ini kita akan berbincang dengan mengangkat tema yaitu kuatkan literasi demokrasi bersama Bunda Literasi. So, stay tune ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik dan juga mendapatkan title sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bantul periode 2021-2026, Ibu Emy Masruroh, PDMPD. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Mbak Najwa baik, sehat. Mbak Najwa juga. Baik, alhamdulillah, Bu. Oke, kita mulai langsung ya ke perbincangan kita pada siang hari ini. So, stay tune ya guys. Aku penasaran nih sama Bu Emy. Kira-kira sebagai Bunda Literasi Kabupaten Bantul periode 2021-2026, apa motivasi dan komitmen Bu Emy Masruroh menjadi Bunda Literasi? Jadi sebenarnya saya menjadi Bunda Literasi itu adalah karena menjadi bagian konsekuensi dari jabatan bupati dan kemudian saya harus menjadi Bunda Literasi di Kabupaten Bantul ini. Jadi sejak tahun 2021 itu saya diberikan amanah oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk menjadi Bunda Literasi agar mau menggerakkan literasi yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, karena amanah itu pula, maka kemudian saya bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya bagaimana supaya amanah ini bisa kita jalankan. Dan dari awal itu tentu saja kami berkolaborasi dan terus melaksanakan gerakan-gerakan literasi di Kabupaten Bantul. Kenapa saya menjadi begitu bersemangat? Karena saya pikir bahwa literasi ini adalah sebuah gerakan yang sangat strategis. Di semua lini bisa saya sentuh, mulai dari anak usia dini, anak-anak sekolah dasar, para remaja, bahkan sampai dengan para orang dewasa dan lansia, Mbak. Sehingga itu membuat saya semakin bersemangat. Itulah yang menjadi motivasi saya terus berupaya menjadi Bunda Literasi yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bantul. Betul sekali, berarti literasi itu ada di semua lapisan masyarakat. Betul. Betul sekali. Oke, literasi sendiri nih, apa makna literasi menurut Ibu? Dan bagaimana pandangan tentang kondisi dan pemahaman literasi masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul saat ini? Literasi, bagi saya literasi itu tidak hanya sekedar membaca, menulis, dan berhitung. Sekalipun itu adalah hal yang dipahami oleh masyarakat secara luas. Saya juga merasa bahwa literasi itu ya memang harus berasal dari membaca, menulis, dan berhitung. Dan itu tidak salah. Masyarakat itu sudah benar memahami kata literasi sebagai literasi dasar. Namun, itu adalah dasar dari kita berliterasi yang secara luas. Artinya, dengan kita bisa membaca, menuliskan apa yang kita baca atau lihat, kemudian kita berhitung atau lebih tepatnya berliterasi numerasi, itu kemudian kita bisa mengembangkan menjadi literasi yang lain. Jadi kita bisa memecahkan sebuah masalah, apa yang kita hadapi itu tentu tanpa membaca, tanpa menulis, tanpa menghitung atau yang lainnya, itu kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Misalnya nih, kita bersama di Bantul ini ada program Bantul Bersama, Bantul Bersih Sampah 2025. Kita ketika akan melakukan gerakan Bantul Bersama itu nggak bisa nih kita bisa menyelesaikan sampah yang ada di Bantul ini di tahun 2025 tanpa kita belajar dengan cara membaca. Oh, kalau mengatasi masalah sampah organik itu gini, yang non organik begini, itu nggak mungkin kalau kita tanpa membaca. Kemudian kita tidak men-sharekan kepada orang lain berkaitan dengan gimana sih cara melakukan Bantul Bersama itu. Sehingga kalau setiap orang itu mau membaca, mau menuliskan, dan kemudian berbagi pada orang lain, tentu ini akan menjadi literasi yang jauh lebih luas. Intinya, literasi itu sebenarnya adalah untuk membekali kita agar bisa memecahkan masalah. Itu, Mbak. Setuju sekali.
Kebetulan nih Bu, Bawaslu Bantul saat ini juga mempunyai peran terhadap masyarakat untuk meningkatkan literasi ya, khususnya demokrasi. Salah satunya bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bantul dan Bank BPD DIY Cabang Bantul membangun Bawaslu Corner yang terletak di Gedung Perpusda Bantul lantai 2. Bagaimana tanggapan Bunda Literasi dengan adanya Bawaslu Corner ini? Ketika saya pertama mendengar bahwa Bawaslu mau membuat Bawaslu Corner di perpustakaan yang baru ini, kemudian saya juga diajak untuk meresmikannya segitu, dalam pikiran saya adalah bagus sekali ini. Artinya kenapa kok bagus? Karena sejauh ini saya mengikuti perjalanan politik di Kabupaten Bantul itu, saya selalu bertemu dengan grassroots, dengan orang-orang yang selalu memandang bahwa Bawaslu itu sebuah institusi yang menyeramkan gitu. Artinya ketika udah kata-kata ada Bawaslu gitu, langsung kita seolah diawasi, apapun kita tuh seperti ini. Tetapi dengan kita membuka ruang seperti ini, kemudian kita berkomunikasi, bisa mendapatkan informasi banyak hal, bahwa sebenarnya justru kehadiran Bawaslu itu bukan menakutkan, tapi justru membuat kita merasa nyaman ketika kita melakukan sebuah kebenaran. Apalagi berbicara soal demokrasi yang intriknya luar biasa, justru Bawaslu itu adalah institusi yang paling harusnya mampu mendukung kita di dalam berpolitik, berdemokrasi di negara kita ini. Jadi saya senang banget ketika ada Bawaslu Corner dan saya yakin di sini pasti ada buku-buku yang mendukung itu. Terus sekali lagi masyarakat awam bisa juga lihat baca-baca buku. Baik Bu, terkait dengan peningkatan literasi, apa yang bisa dilakukan atau program konkret yang digagas untuk meningkatkan literasi, khusus literasi terkait demokrasi, politik, dan lain sebagainya? Salah satu yang kita lakukan ini merupakan ide yang bagus. Dengan kita berdiskusi, berbicara seperti ini, kemudian orang akan mendengarkan apa yang kita diskusikan, itu menjadi satu langkah nyata bahwa masyarakat akan mendengarkan, oh ternyata begini ya. Nah yang kedua adalah dengan kita memberikan layanan atau fasilitasi kepada masyarakat untuk atau mendekatkan informasi-informasi terkait dengan demokrasi kepada masyarakat. Demokrasi itu seperti apa? Misalnya di masyarakat kita sudah mulai ada taman baca, pojok baca. Itu kan rata-rata belum ada nih berkaitan dengan demokrasi atau buku-buku tentang demokrasi itu dianggap sesuatu hal yang berat begitu. Kita buat sesuatu tulisan yang lebih ringan untuk bisa dibaca oleh masyarakat. Nah kemudian ada ruang-ruang diskusi, meskipun itu diskusi ringan antara masyarakat dengan Bawaslu atau dengan semua yang berkaitan dengan demokrasi yang tumbuh di Kabupaten Bantul ini. Ada banyak hal sih Mbak sebenarnya yang bisa kita lakukan, termasuk dengan memaksimalkan, mengoptimalkan media sosial yang bisa kita gunakan yang lebih banyak disentuh oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pemilih pemula ini. Gitu. Betul sekali kan sekarang anak-anak pada lihat TikTok, kayak Instagram, gitu ya. Itu benar-benar ada powernya sih. Iya. Gimana percakapan kita tadi? Menarik bukan? Kita mendapatkan insight baru, pengalaman baru, mendapatkan knowledge baru. Untuk Sahabat Bawaslu, stay tune terus ya. Oke, lanjut Bu Emi. Kan saat ini sering terjadi di masyarakat ya, dalam konteks menghadapi arus informasi yang deras dan kadang suka ada hoax atau penyelewengan gitu. Bagaimana literasi bisa menjadi tameng dari disinformasi atau berita hoax ini? Nah, berita hoax itu biasanya akan mudah tersebar dengan kata-kata atau kalimat yang memang itu sangat memancing perhatian pembacanya. Biasa dikata pembaca berarti ada kata membaca. Maka perlu adanya pendidikan yang menguatkan kita agar literasinya diperkuat. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan dari diri kita sendiri ketika menerima informasi apapun itu agar dibaca terlebih dahulu apakah itu benar atau hanya sekedar provokasi saja, dan masyarakat kita ini masih senang sekali menerima kalimat-kalimat provokasi padahal isinya tidak.
Nah, ada banyak ruang-ruang yang memang itu kita gunakan untuk bisa memperkuat mereka agar mau membaca dan mengonfirmasi kebenaran sebelum membagikan. Nah, sebenarnya udah banyak yang melakukan seperti ini, Mbak. Jadi sekolah-sekolah sudah menyampaikan itu, kemudian orang-orang yang tergerak akan literasi itu juga selalu seperti itu, agar kita tidak mudah terprovokasi terhadap sebuah kalimat-kalimat yang sifatnya seperti itu, padahal faktanya tidak. Dan apa ya Mbak ya, ada butuh kekuatan hukum yang membuat masyarakat itu tidak mudah untuk share hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Artinya masyarakat disadarkan bagaimana agar kita itu kalau melakukan sesuatu hal yang itu salah kemudian kita teruskan, itu maka kita juga rentan untuk mendapatkan resikonya atau terkena bersinggungan dengan hukum dan seterusnya. Ini yang perlu kita sadarkan, dan itu sejak adanya banyak kasus yang seperti itu berakibat pada orang-orang itu kemudian terkena kasus hukum begitu. Lalu semakin kesini semakin banyak orang yang sadar bahwa ketika kita mau membagikan sesuatu atau membaca sesuatu, maka harus dipelajari dulu. Nah, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa generasi, maaf ya Mbak, mungkin seusia saya atau yang lebih ke atas lagi, itu sentuhan informasi itu tidak semasif ketika seusianya Mbak Najwa ini. Pasti bacaannya jauh lebih banyak, lebih tahu, kemudian mudah sekali untuk lebih bijak untuk menyampaikan. Nah, sehingga kayaknya kita memang butuh membuat orang-orang yang masih rentan itu untuk terbuka bagaimana bahwa kita itu harus menguatkan literasi kita di dalam literasi bersosial media, kemudian tentang hukum, tentang resiko-resikonya, apalagi kalau kita berbicara soal demokrasi dan kemudian bersinggungan dengan politik. Ini sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang orang sudah ada juga yang berpikir gini, nggak masalah, yang penting saya bisa memenangkan begitu. Tapi ini nggak boleh. Jadi kita harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia itu menjadi yang lebih positif lagi, gitu Mbak Najwa. Betul. Betul. Nah, itu salah satu cara untuk mengenali ini hoax atau tidak. Kalau orang berkata benar, pasti ketika cari profilnya semuanya jelas nyata, itu bertanggung jawab. Tapi kalau hanya tidak ada satu postingan sama sekali, nggak usah dipercaya. Postingan provokasi doang. Betul. Oke, yang terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda ya Gen Z, agar lebih sadar pentingnya literasi dalam membangun bangsa yang cerdas dan demokratis? Bagi saya tidak hanya Gen Z saja Mbak, tapi juga para orang tua untuk terbiasa berliterasi. Dimulai dari literasi dasar. Literasi dasar itu adalah dari membaca. Membaca itu terlihat sederhana, tetapi nyatanya banyak sekali contoh. Misalnya kita dapat undangan aja, yang dilihat itu hanya tanggal dan tempat. Selebihnya kadang tidak diperhatikan. Itu bisa menyesatkan. Kemudian ada tulisan dilarang merokok misalnya. Di situ biasanya justru orang-orang malah tidak membaca, artinya lihat tapi tidak membaca. Karena membaca itu ditangkap oleh mata, dipikirkan otak, kemudian kita lakukan dengan perilaku. Kemudian ada lagi, tolak politik uang, tapi yang terjadi sebaliknya. Sehingga artinya mari kita tingkatkan literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca dalam arti yang sesungguhnya, kemudian bisa kita tuliskan dan kita lakukan untuk mengatasi, untuk memberikan solusi pada masalah yang kita hadapi. Apalagi pada demokrasi di Indonesia ini yang semakin kesini semakin butuh literasi politik dan demokrasi. Terima kasih.
setelah tadi kita sudah berbincang tentang literasi, sosial media, gap-gap yang ada di masyarakat, yang terakhir saya ingin tahu harapan Ibu Emi Masuro terhadap literasi kepada khususnya ya masyarakat Bantul. Bagaimana harapan Ibu ke depannya, atau apa tantangan atau kekurangan kelebihan yang harus dihadapi seperti itu? Oke, Mbak Najwa. Jadi sebagai Bunda Literasi, saya punya harapan bahwa masyarakat di Kabupaten Bantul ini semakin berkesadaran di dalam berliterasi, mulai dari membaca, menulis, maupun berhitung. Dan juga literasi berkaitan dengan literasi digital, budaya, kemudian politik, demokrasi, dan banyak hal. Literasi yang kita lakukan ini tentu saja akan menjadi semakin kuat jika didukung oleh seluruh elemen, mulai dari pemerintah, keluarga, kemudian para penggerak literasi di Kabupaten Bantul yang saat ini semakin tumbuh berkembang semakin banyak. Harapannya itu tidak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk gemar membaca saja, tetapi juga mengaplikasikannya menjadi perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini saya punya harapan bahwa dengan literasi yang semakin kuat, maka demokrasi di Kabupaten Bantul semakin menjadi lebih baik dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Emi Masuro sebagai Bunda Literasi. Semoga harapan-harapannya bisa terwujud. Amin. Buku Seperempat Abad Reformasi yang ditulis oleh Bapak Ridho Al-Hamdi, Takdir Ali Mukti, dan Aswad Ishak ini menuliskan tentang bagaimana perjalanan politik di Indonesia, perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia, bagaimana masyarakat di Indonesia ketika itu demokrasinya menjadi runtuh, ketidakpercayaan masyarakat itu menjadi melemah, sehingga proses perjalanan 25 tahun ini membentuk demokrasi yang berbeda dari sebelumnya. Buku ini ada di Bawaslu Corner yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, dan ini baru salah satu dari buku yang dapat kita pelajari, dapat kita pahami, sehingga membuat kita mengerti bagaimana sesungguhnya perjalanan politik di Indonesia, demokrasi di Indonesia dari zaman dulu sampai dengan 25 tahun yang lalu. Masih ada banyak buku-buku yang lain, diantaranya Dinamika Jelang Pemilu Serentak 2024 terbaru, yang kita sama-sama merasakan bagaimana kondisi pemilu di tahun 2024 itu yang cukup luar biasa. Selain buku ini, ada banyak buku yang lainnya berkaitan demokrasi di Indonesia, terkhusus diantaranya ada di Kabupaten Bantul, dan tentu saja di sudut-sudut yang lain, di rak-rak buku yang ada di perpustakaan daerah ini, masih banyak buku-buku yang lain terkait dengan demokrasi dan politik di Indonesia. Selain itu, kita juga bisa mengaksesnya melalui perpustakaan layanan digitalnya. Mari kita berkunjung ke Bawaslu Corner di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul dan kita mendapatkan manfaat dari membaca itu sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bijak dalam berdemokrasi dan berpolitik. Tidak terasa kita sudah di akhir ya perbincangan kita pada siang hari ini, berbicara tentang literasi, sosial media, dan harapan Ibu Emi Masuro sendiri untuk Kabupaten Bantul ya. Yang terakhir kali, apakah ada yang mau disampaikan? Jangan lupa datang ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul dan menjadi pembaca terrajin. Baik, terima kasih Bu Emi telah mau menyempatkan waktunya ya untuk menjadi pembicara untuk kali ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.